Halo guys, selamat datang di Ngobas, ngobrolin apa saja. Kok jadi ngobas sih? Kalau orang-orang ngobrolin yang penting, kita yang penting ngobrol. Oh, Gitu. oke. Buset, Oke, udah di kesempatan kali ini gue bersama Bamong. comeback. Bamong apa Barok nih? Beda franchise. Apa aja lah, gue mah sekarang oke lah, gue mah. Di kesempatan kali ini gue mau ngebahas yang lalu-lalu, yang Ah, kemarin iya, itu yang yaitu lalu-lalu. Ramadan. Gue nggak sempet bahas Ramadan nih, gara-gara Apa? pada sibuk. Sibuk, benar Lu sibuk. kesibukan Ramadan lu ngapain? Tadi dulu ini ngobas nih. Mm-mm. Ini di mana sekarang? Di YouTube sekarang. Di YouTube, Oke. pakai kamera. Jadi kalau yang belum tahu sebenarnya gue partnernya dia di Spotify. Tapi karena sibuk, gue Ada juga kegiatan. Iya, banyak kegiatan, terus juga jauh kita ya kan. Iya. Ya akhirnya kayaknya ke suspend ya. Berapa lama itu ya? Ke pending ya? Udah bulanan kayaknya. Udah bulanan ya. 3 bulan, 4 parah, bulan ada kali. Parah Itu men. udah nggak jalan karena memang jarak yang Ya, memisahkan kita. emang. Nih, kalau lo mau tahu ya, kita deal-dealannya di Depok nih. Dia Ya. pindah ke Cipete, si anjing. Ya mau gimana Coba ya. lo bayangin. Masalah kerja deket sini. Oh guys. iya. Lebih mobilitasnya lebih Mobilitas. enak. Oke. Nggak, kalau gua puasa mah biasa aja. Lu mau kel berapa puasa tahun ini? Banyak sih. Kok bisa? Karena kan kalau misal gua kan kerja nyupir ya. Mm-mm. Nyupir itu kan duduk. Mm-mm. Duduk itu ketika duduk lu butuh banyak minum. Biar punggung belakang nggak sakit. Kan bisa rebahan. Coba. Nggak bisa dong bang. Kan empuk. Mobil yang lu bawa kan juga mobil mahal itu. Ya memang, tapi kan ya disarankan kalau untuk yang banyak beraktivitas di duduk khususnya Mm-mm. itu harus minum terus. Masa sih? Mobil F1 kan lu bawanya? Mobil F1, mobil go-kart. Terus bos lu di atas gitu ya, di atas helm gitu ya, gitu. Yang mantau. Kayak main ini CTR ya. Enggak, maksud gue emang lu berapa dalam satu hari itu memang berapa jam lu total mengendarai gitu? Kalau berangkat itu bisa sejam sampai 2 jam. Tadi lu gue potong dulu. Lu mulai dari jam berapa deh? Gue mulai awal dari wake up itu jam 4. Iya bangun, terus Prepare akhirnya apa segala macem. Mm-mm. Nyampe di tempat nyampe kantor. nyampe di apartemen bos. Oh. Jam 5 ngambil mobil dulu, ngambil kunci. Oh, tapi dia ikut. Maksudnya dia masuk ke mobil, apa cuma ngambil mobil doang? Kagak, dia cuma ngasih kunci doang, gua ngambil kunci ke Oh, apartemen terus dia naik taksi ya? Pakai ini, apa, naik Sun SM, kan baru tuh. XM. Yo, Terus berarti bawa mobil doang lu ngambil mobil gitu? Ngambil kunci. Oh, manasin gimana tuh? mobil. Tok, assalamualaikum dulu nggak? Nggak ada belnya. Oh, ada belnya. Oh, panjang. Terus gimana? Gue sini kunci gitu, bagaimana? Enggak lah, udah langsung otomatis kunci ngasih. Oh gitu, Iya, tangan gitu keluar. iya. Tangan doang keluar. Tangan doang keluar. Wah. Ajaib. Hmm, Kadang ya. mukanya kelihatan dikit. Oh gitu, ya oke. Habis diambil, manasin mobil. Nanti dia keluar jam 5.30. Kita standby dulu. Oh, dia prepare dulu tuh. Iya. Nah, tuh biasanya lu pergunakan untuk apa? Itu kan pas banget abis sahur, abis subuh tuh. Ah, ngapain itu? Enaknya ngerokok sih. Anjing. Sebelum dimulai. Oh, jadi enggak kan itu kan dalam kondisi puasa. Heeh. Dalam kondisi puasa. Heeh. Kenapa lu kepikirannya ngerokok dulu? Karena Kan bisa tadarusan ya kan, bersolawat sih bener. karena yang gue baca guys. Apa ini tuh? bisa salah bisa enggak ya. Oke. Bisa Tung, hei, kamu tung, keluar. ini mungkin bisa sepenuhnya salah, bisa ada sedikit benarnya. Apa tuh? Kan ngerokok itu kan nikotinnya bagus untuk berkendara. Masa sih? Bisa lebih bagus. Dari siapa? Dokter Tirta? Apa ada Dokter gua baca, Martin? nggak denger lah. Dokter Martin? Sekelibet. Oh. Entah valid atau enggak. Oh, Coba kalian oke. cross check sendiri lah. Ada yang namanya Google gitu kan. Mm-mm. Ngerokok itu ada zat yang bagus buat mengendarai, jadi lebih fokus gitu katanya. Padahal kalau mulai baiknya lebih bagus ya minum air putih yang banyak lah. Oke. Makanya, Jadi
Jadi itu sampai 5.30 tuh, setengah 6. Iya. Setengah 6 baru dia turun ke lobi, baru berangkat. Oke. Betul sekali. Nah itu kemana tuh biasanya pertama kali? Ke pabrik. Ke pabrik. Oke. Itu dari sini ke Cikarang kurang lebih berapa jam? Sejam ya? Kurang lebih sejam sampai sejam setengah tergantung kondisi jalanan lah. Kalau Lewat misalkan mana? lewat Japek, Lewat Capek. Lewat dalam kota dulu berarti? ya dalam kota. Udah macet tuh. Dalam kota tuh. Biasanya sih udah udah mulai lah setengah 6. Oke. Buset. Lumayan juga ya 1 jam Tapi setengah. semenjak Ramadan ini yang gua alamin malah makin macet. Gua heran kenapa ya? Pagi. Iya. Kok bisa? Apa kayak lagi rush hour gitu, orang-orang lagi semangat kerja. Si semangat kerja. Enggak, gua mikir ada perbandingan antara sebelum Lebaran, sebelum Ramadan dan pas Ramadan itu kayak di jalan tuh rasanya crowded banget. Masih. Maksud gua kalau misalnya kalau kita tahu kan biasanya rush hour-nya itu kalau Ramadan itu mau menjelang buka puasa. Oh, itu Dari jam setengah 4 Hah? sampai jam setengah 7 lah. Itu kan biasanya rame tuh karena takjil kan ya kan di pinggir jalan. Tapi ini pagi pun rame. Apa karena udah sahur duluan kali ya? Orang jadi nggak ada yang telat berangkat gitu, on time. Biasanya iya, mungkin kali Keluar ya. semua bareng. Mungkin jam kali itu. ya. Iya, orang-orang yang kerja dari Cikarang ke Pik kayaknya udah jalan sih itu. Udah jalan pasti. Jadi Iya, ketemu iya. semua di situ di jalan dan lumayan. Jadi di perjalanan harusnya 1 jam, paling telat ngaret itu 1 jam setengah, bisa 1 jam 50, 2 jam. Tapi bos lu fine. Fine aja karena memang Ngerti. udah lalu lintasnya kayak gitu. Sekarang kita keluar ke tol mana gitu kan, terus Iya. lewat jalan biasa sama aja. Oke, Di luar oke. apa lebih banyak, ini lebih Rame macet lagi, karena betul. motor kan apa Iya, segala iya, macam. Kalau lewat jalan tuh kan bisa lewat bahu jalan. Nggak boleh padahal ya. Biarin aja, belum ditangkap PJR belum. Iya, maaf Pak. Belum Maaf. ditangkap PJR. Tapi banyak tuh, bukan saya doang. Iya. Di kota-kota besar ya seperti Kota itulah. besar yang aktivitasnya sangat berat. Berat. Nah, terus habis itu udah nyampe nih. Mm. Udah nyampe. Terus biasanya nunggu dulu tuh, nyantai dulu. Cuci mobil. Oh, cuci mobil. Cuci mobil. Itu setiap hari? Setiap hari. What? Kalau nggak males, tapi sering rajin ya sih. Enggak, itu memang udah kewajibannya atau gimana? Apa dikasih nih lu seminggu sekali atau ini 2 minggu sekali, apa lu emang disuruh setiap hari? Enggak, jadi gimana ya gue ngejelasinnya. Apa tuh? Mudah-mudahan nggak nonton. Ini dokumentasi gitu kan. Jadi kan Nggak apa-apa kalau misalnya lu nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Hah? Kalau lu nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Gue lebih ngeri sih jawabnya. Oh ya udah, nggak usah, skip nggak aja usah, ya. nggak usah skip Di aja ya. belakang layar aja. Takutnya nggak punya kerjaan lagi, gue yang pusing Iya, ntar gue jaganya iya kan. kan. Oke, terus habis itu biasanya pergi langsung. Kemana? Ada rutinitas nggak? Misalnya setelah si pabrik, terus habis itu ada rutinitas Biasanya tertentu ke nggak? bank. Kalau udah nyampe di PET itu ngelayanin orang office. Ini ya apa namanya? Aduh, ada tuh bank Korea namanya. Apa tuh? Kebehana. Bukan. Itu yang gue tahu itu Wubeng. Ubeng. WOO Bank. Bukan ya? W bukan, yang gue tahu kayaknya bank-bank Korea tuh kalau nggak UOB, KB, Hana, Korean Bank Hana gitu, KB. Oh, nggak ada tuh KB Sarah tuh nggak ada tuh. Nggak ada, adanya KB Kalma. Ya. Lu kira apotek? Iya. Oh, ke bank. Ke bank. Itu bawa uang segepok tuh. Apa Nggak cuma sih, ngobrol doang sama security gitu? apa sih biasanya checklist gitu, ada transfer. Checklist. Iya. Kerjanya cuma checklist doang. Kayak misalkan kita ngelakuin transfer gede-gedean kan, tapi harus di Oh. confirm sama banknya. Oh, udah masuk Kalau apa dari belum? kalau gitu. dari gua ngobrol sama office-nya sih kayak gitu. Itu kegiatan-kegiatan yang gua lakuin di pekerjaan. Nah, sedangkan lu gimana, Rom? Nah, iya. Tar lu, gua Apa tuh? belum kelar kayaknya nih. Ya udah, lanjutin aja. Kan sempet kan kalau misalkan ini pagi udah kegiatan biasa udah, udah. ini baliknya nih lebih gila lagi, berangkatnya udah macet. Oke. baliknya. Nih misalnya nih sampai biasanya tuh masih daerah situ tuh sampai jam berapa? Masih daerah Cikarang, Dan Bekasi sekitarnya. ya. Gua biasa tuh jam 16 sampai jam 17.
loh. Tuh dulu jam 16. Lu nggak usah pakai jam analog dong. Iya, Jam 4 sore. Bang, jam 4 nih, jam 4 apaan gitu. Jam 4 lagi. sore sampai jam 5 sore. Sampai jam ya 17 kan. mendekati bulan puasa lah. Mendekati buka puasa. Oke, berarti hampir sampai jam setengah 6 lah ya. Setengah 6 sore lah ya. Jam 6-an lah kan buka puasa jam 6 lewat. Iya, kan? waktu Indonesia Barat ya. Iya. Jangan waktu Indonesia Timur. Kita nggak tinggal di betul. timur masalahnya. Nah, pas lagi crowd-crowdnya semua ngumpul semua aja. Mana waktu itu momennya lagi banyak perbaikan jalan kan karena mau ini kan Di daerah sana. untuk persiapan untuk mudik. Iya, pasti. Ya di Jakarta Cikampek banyak perbaikan jalan. Wah, udah kayak apa macetnya dah. Tapi uniknya ketika udah mau mendekati 5 menit 10 menit bulan puasa, buka puasa, bulan puasa lagi. Terus? Itu jalanan tiba-tiba lengang. Banyak lima- ramenya ke rest area. 5 sampai 10 menit sebelum Sebelum azan. Azan maghrib Udah tuh pada udah orang-orang lengang. udah pada mulai melipir ke rest area, justru rest areanya yang penuh. Iya. Pada ini kali, buka pada puasa. iya ke Malah bakmi kadang GM kali. ramenya di bahu jalannya tuh pada nyalain hazard. Ya, Padahal buat puasa buka, dulu, buat minum dulu. buka. Iya, bagus Kan kayak tapi gitu. kan bukannya kalau misalnya buat Ramadan gitu-gitu boleh ya. Kalau buat sebenarnya bahaya juga sih bau jalan. Kan Iya kita, kan? kan kita mayoritas pasti dimaklumin lah. Iya. Kan lagi juga gini, Mm, sekarang iya. gini daripada makan sambil di jalan kan nggak fokus, iya, tak betul. oleng. Betul, Namanya di tol betul, tuh anginnya kenceng. Jadi Iya. nggak apa-apa ngambil bahu jalan aja. Iya, betul. Ketimbang ada kecelakaan yang ada repot semuanya gitu, belakang yang ada macet. Mending aman. Nah, terus aman. berarti pas lagi buka puasa tuh lu lurus aja terus. Minum lah. Sambil mengendarai, betul. Betul. Emang paling epic gitu, iya. Orang nggak puasa kok. Ya, telepon. HP-nya di sini. Oke. Apa siapa? HP Umam. Sorry ada interupsi. Iya, nggak apa-apa. Biasa kalau Nah, ini. lanjut gue kayaknya yang bisa gue ceritain cuma sampai situ aja, Ro. Kegiatan gue di bulan Ramadan. Kegiatan malamnya tuh. Itu kegiatan tentang pekerjaan lo ya. Oh, Ini iya, gue mau iya, balik iya. lagi nanya ke lu di bulan Ramadan kemarin tuh ngapain aja kegiatan? Ramadan gue ngerasa pekerjaan gue biasa-biasa aja karena rutinitas seperti itu aja. Ngajar. Ya pagi bangun. Enggak lah, buset silabus ngapain gue bikin, nggak penting. Anjing gak penting, boy. Omelin. Nggak penting. Pagi biasa sahur. Terus habis itu gue alhamdulillah lagi memperbaiki diri. Oh iya. Iya Harus kan? di bulan Ramadan itu Oh, iya. waktunya dimana kita harus berbuat baik sebanyak-banyaknya. Betul. Karena berbuat sekecil apapun pahalanya itu akan dapat sebesar-sebesarnya. Oh iya, gitu. Lagi memperbaiki diri, lagi minta sama Tuhan, ya Allah dikasih tobrut ke ya Allah. Enggak. Orang mah berarti ya Allah biarkan hamba stop PMO gitu. Waduh. Diberikan anugerah gitu. Ya Allah. Biar bisa berhenti. Di stop PMO sama tobrut. Iyalah, kan kalau PMO kan sendiri. Yang baik apa yang jahat? Yang baik lah, yang baik. Enggak lah, maksud gua ya alhamdulillah lagi memperbaiki diri gitu. Terus masih ya ngajar pagi karena kan kalau di sekolah gua itu untungnya adalah jadwal puasa sama jadwal normal itu beda. Jadi biasanya kalau gua ngajar normal itu gua selesai sampai jam 2 setengah 2 sampai setengah 2 lah, sampai jam setengah 3 gitu kan. Itu Itu normal. Nah, pas lagi di bulan puasa itu gua sampai cuman nyampe setengah 1. Jadi lumayan kan. Berarti banyak mata pelajaran yang kepangkas. Semuanya. Dan itu ngebuat lu jadi agak materi yang lu sampaikan itu Jadi lebih harus cepat tak. Nah, untungnya adalah pas banget dekat sama ulangan akhir semester. Jadi lu kejar-kejaran tuh bagaimanapun materinya itu Iya. tersampaikan semua. Iya, seminggu habis itu baru ulangan. Jadi sebenarnya nggak ngaruh karena waktu yang cepat itu ya udah akhirnya si anak-anak ulangan lah gitu, ulangan. Jadi
sebenarnya nggak makan waktu banyak, gue juga lebih nyantai kayak gitu. Nah untungnya adalah karena mereka ulangan, terus juga kalau di sekolah gue tuh selalu ada yang namanya rapot. Jadi per 3 bulan, per Setengah semester ya. iya setengah semester ada reportnya. Ada Iya, jadi ada reportnya, jadi ya sebenarnya lebih enak aja gitu. Dan seperti biasa-biasanya lu dapat THR? Alhamdulillah, tahun ini gue dapat THR, ya Allah. Langsung saya beliin kasur. Kasur. Jadi bisa ini dong lompat. Ternyata ya enggak dong. Yang apa kasurnya, bukan yang per? Ini per, lu tau nggak kasur yang dari yang bisa dilipat King bed. enggak Bukan. di dia tuh packagingnya kardus gitu. Pas lagi dibuka ntar jadi kasur. Oh, Gua beli kayak itu. apa sih bahasanya, di vakum dulu. Iya, jadi kayak Pas gitu. ini berapa menit atau berapa setengah jam gitu kalian nunggu ntar jadi Gua gede. nggak ngerti sih, pokoknya yang di dalam kardus gitu gua beli. Hmm. Kebetulan itu lumayan harganya ternyata. Terus pas lagi kan gue belinya dekat-dekat lebaran ya, karena THR kan baru keluar tuh. Itu Dekat-dekat semuanya lebaran. atau setengahnya? Enggak, setengahnya lah. Setengahnya. Harga setengah dari THR lu. Iya, enggak nyampe bahkan setengah. nggak nyampe setengah. Oh. Gila, lumayan murah kan. Tapi emang nggak segede ini lah. Berarti gede juga THR dia, Pak. Satu kali gaji. Karena pas lagi tahun kemarin kan gue baru masuk, gue nggak dapet THR. Jadi Tapi ini harusnya kalau memang dia mengikuti peraturan pemerintah, oh ya. harusnya dikasih berapa persen? Ya stop sampai situ ya. oke. Ya, tapi seenggaknya udahlah, gue udah bersyukur lah. Ya. Tahun pertama dapat THR udah Ya. kan. Nah, habis itu ya udah akhirnya itulah. Tapi emang banyak kebutuhan sih, emang brengsek. Gue semakin tua semakin pusing gua kayaknya. Tapi kita potong situ dulu. Nih Apa gue tuh? mau nanya. Apa tuh? Di sekolahan lu tuh selama Ramadan itu ada kegiatan gak sih Oke. yang apa bertemakan mubarok kan? Mubarok Oh, kan? iya, Ya, oke. gitu kan? Enggak, jadi gini, kebetulan adalah nanti masuk nih sekolah gua mengadakan halal bihalal. Halal bihalal. Nah, itu panitianya adalah gua. Panitia penyelenggara. Penyelenggara di sekolah. Salah satunya adalah gua. Nah, jadi kemarin-kemarin itu anak-anak, gua kan megang kelas 2. Anak-anak latihan lah buat halal bihalal. Sebenarnya yang muslim semuanya di sekolah itu kan ada waktu istirahat. Jadi di sekolah gua tuh ada namanya snack time. Nah, Makan snack. Cuma snack doang tuh. Terus ada yang namanya lunch time. itu kalau di normal. Iya, lunch time itu makan berat, makan siang gitu kan. Karena puasa, nggak makan snack, nggak makan lunch, akhirnya buat latihan. Buat latihan. Gitu-gitu aja sih sebenarnya. Nah, emang yang gue bete adalah kan ini kan rata-rata emang orang berduit ya. Anak-anaknya. Iyalah, orang tuanya. Oh, iya, orang tua dari anak-anaknya kan nggak punya duit, Iya. orang tuanya. Ada beberapa anak yang udah jarang masuk sekolah. Jarang Bahkan masuk sekolah. iya, bahkan sebelum lebaran. What? Karena biasanya ngikut orang tua, misalnya lu punya anak. Iya. Misalnya lu dinas kemana, ngikut anaknya. Oh, Lu dinas, diajak. iya diajak, atau mungkin ada family vacation gitu-gitu. Jadi emang agak sedikit tricky sih kalau misalnya Kan itu mengganggu kegiatan pembelajaran kan? Dia jadi ketinggalan kan? ya idealnya kan seperti itu. Iya. Idealnya seperti itu, tapi ya udah dikembalikan lagi kan. Ya, seperti itu. Kan nggak mungkin kita sekolah negeri, mana orang miskin. Mau kemana? Mau ngikut kemana coba? Bapak lu mau ngikut kemana? Iya, paling ke kebun. Coba ini di dalam kepala gue ya, gue selalu berpikir gini ya. Ini si anak misalnya lah. Si anak ini ke Singapura. Karena bapaknya ke Singapura kerja. Gue ngebayangin bapak gue pas lagi gue SD itu kerjanya jualan asongan di kereta. Nggak mungkin gue ke Manggarai. Itu cerita kecil lu kayaknya. Iya, nggak mungkin gue ke Manggarai kan nemenin bapak gue. Jadi emang ya emang ngerasa lah, maksud gue adalah oh ternyata pas lagi gue sekolah gue ngeliat guru gue
dan saat gue jadi guru Hah? di sekolah yang berbeda, Hmm. yang bukan yang pernah gue alamin, Hmm. itu emang agak lucu gapnya gitu. Jadi Jadi lu bisa ngerti dengan gue bisa lebih keadaan. ngerti, tapi kadang juga masih gue juga bingung juga nih, karena bagaimana gue harus bereaksi gitu. Oh si anak ini ngikut ini gitu. Oh si anak ini tanpa kabar tiba-tiba liburan Ya, gitu. padahal notabene-nya si anak tersebut nggak tahu apa-apa gitu kan karena Ah, cuma iya, diajak orang karena tuanya. diajak atau gimana ya Iya. gitu-gitu. Itu sih yang lucu. Nah, tadi balik lagi ke puasa, Hmm. ya paling itu sih. Setelah itu libur. Oh, liburnya juga ini nih. Nggak, tapi lu sebelum libur Apa? ada kegiatan epicnya nggak, kayak misalkan yang paling ditunggu-tunggu itu bukber. Oh, bukber. Bersama anak murid dan orang tua wali Nggak ada, murid. nggak Nggak ada, ada gitu. nggak ada, nggak ada. Event-event kayak gitu. Nggak ada. Paling kalau Sesama guru. nggak ada juga. Hmm. Nggak ada. Tapi teman-teman gua yang sesama guru Hmm. ya bukber ada beberapa kali gitu. Nggak ada yang nyenggalain sekolah gitu, Nggak. nggak. Berarti pribadi emang ayo bukber gitu. Iya, iya beberapa kali. Nah, tapi yang uniknya ya menurut gua Nah. di kehidupan gua nggak ikut bukber sama sekali. Di lingkungan kerja. Nggak, kalau lingkungan kerja, atau kalau di lingkungan Ramadan kerja ini? ya beberapa kali lah, 2 kali lah. Tapi teman-teman gua, teman-teman gua, lu, anak-anak temen nih, kampus, temen anak-anak kampus, ya, atau temen gua yang di rumah, Bekasi, di sekolah gitu. yang di Bekasi, enggak. Gua kaget gua, kayak Apa udah pada sibuk sama dunianya masing-masing? ya gua rasa satu itu, yang kedua Atau yang mungkin kan yang berkeluarga Oh, sibuk iya. sama lingkungannya atau iya, sama gua keluarganya. ngerasa karena mungkin banyak yang udah berkeluarga ya, udah punya anak atau baru married atau mungkin yang cewek-cewek lagi hamil dan lain-lain. Iya. Ya berasa sih, jadi kayak gua ngerasa anjing tua ya gua ya. Iya. Didewasakan oleh keadaan, kayak nggak ngerasa gitu. Iya, Gua kayak ada segini gitu, terus yang lain perasaan kemarin masih main sepeda bareng, enggak masih sih. main Enggak sih, masih kalau manjat sepeda. masih manjat tembok sekolahan. Enggak juga sih. Lu doang kali kayaknya. Gua enggak nyampe sana sih. Gua enggak nyampe sana. Ya pokoknya kemarin-kemarin masih yang ketawa ketiwi bareng. Iya, ya iya, kan? iya, Tahu-tahu iya, udah punya kewajibannya masing-masing lah. Oh, gua bukber di sini. Ya, itu yang cuma bertiga doang itu. Yang lu enggak kesini. Bini lu kesini pas lagi udah selesai. Ya kan, ya itu yang Gitu. dibilang masing-masing ada yang kerja. Ya, yang itu. Ya nggak bisa ya bahasanya nggak bisa diomelin juga, mau gimana. Tapi yang gue bersyukur adalah gue setiap lebaran ya. Hmm. Kalau gua kerja, Hmm. kalau misalnya gua kerja itu gua nggak pernah sama sekali beli apapun Nggak pernah beli apapun karena dapat. dari Nah, pertama kali gua kerja di IO kan. ya. IO. Nah, itu kalau saat itu gue lebaran, gue dapat kue, dapat makanan semua dari teman-teman vendor. Dapat teman vendor ngasih ke IO, ngasih ke kita-kita. Dapat tuh, ya kan? Suka gitu. Iya, terus habis itu gue kerja lagi di restoran, dapat lagi kayak gitu. Dari restoran. Dikasih kue lah, paling nggak seberapa gitu kan. Tapi kan lumayan. Lumayan. Pindah lagi gue kerja ini nih apa namanya freelance ngajar, dapat lagi bingkisan kue gitu-gitu. Nah sekarang gue ngajar jadi guru dari orang tua. Iya, jadi kayak ya udah alhamdulillah gitu. Nggak pernah gue alhamdulillah ya. Bukannya gue sombong, maksud gue adalah yang lucu memang adalah gue nggak pernah keinginan untuk beli, tapi alhamdulillah selalu dapat. Karena memang gua sama keluarga itu nggak terlalu suka kue kering gitu-gitu. Iya. Jadi nggak apa namanya? Jadi sebuah keharusan Iya, di rumah lah gitu. betul. Paling kalau misalnya beli, memang dulu beberapa pas lagi kita masih kuliah, Ya. nyokap gue belilah paling setoples 2 toples buat Ya. makan biasa aja gitu. Yang penting ada di rumah. Iya, lah. yang penting Siapa ada tahu ada tamu datang. Gitu. Lebaran, Iya, iya, kayak ada gitu. vibes-nya masih ada. Iya. Vibes lebaran. Makanya kalau di rumah gua Hmm? itu nyokap itu nggak pernah bikin yang namanya kue, nggak pernah. Nggak, Iya. Emang beliau itu emang kurang mahir membuat kue atau memang Memang nggak ada, sibuk aja gitu, jadi nggak sempet. emang nggak ada tradisinya.
Oh. Emang gak ada tradisinya. Kayak misalnya, makanya gue selalu lucu sama misalnya teman-teman gue gitu ya. Ngelihat nyokapnya tuh dari minggu kedua mau lebaran tuh udah siap-siap beli tepung, beli susu, beli telur gitu-gitu, mau bikin kue. Ada yang mau jualan juga sekalian kan. Iya betul. Tapi gue ngeliat nyokap gue kayak nyantai aja ini orang, gue Nggak bilang ada kan. gerak-geriknya. Nggak ada gerak-geriknya. Beliau tuh melakukan gerak-gerik tuh minggu terakhir. Cuma buat bikin tupat. Oh. Iya, buat masakan ala kadarnya aja, bikin rendang Biar gitu-gitu. vibes lebaran tetap ada. Iya, gitu. Dan kebetulan dari parents gitu-gitulah. Adalah dapat gitu. Kemarin juga gue sampai susah tuh bawanya tuh. Saking banyaknya. Iyalah Pak, bawa motor terus jadi terkadang parents itu ngasihnya juga kue-kue yang besar gitu, kue kayak kue bolu yang gede. Gitu-gitu. Jadi kayak aduh gini gimana? Bakpao satu dus. Wih, Kan gue bingung ya bawanya, kata gue. Lah ini itu bakpao. dipanasin lagi apa yang udah Iya, yang harus kalau gua kan nggak punya oven ya. Ya. Ya paling Pakai- gua heat aja panggang. Iya, pakai teflon. Pakai teflon? Iya kan gimana dong ngeheatnya? Pakai ini yang pakai langseng itu loh. Apa? Oh, ini apa namanya? Yang bawahnya air terus ada ininya. Dikukus. Iya. Iya, dikukus juga. Iya, dikukus. Anjing langseng. Bahasanya. Kampung bahasanya. Ya, gua bingung. Iya. Kata yang muncul di otak Iya. gua langsung. Nah, terus setelah libur yang paling narik lah. Lumayan cukup menyenangkan ya menurut gua ya akhir-akhir ini. Karena Gua mendekati narik. lebaran. Iya, Oh iya, itu gimana tuh yang THR. DHR ya? Bantuan apa sih judulnya? Lebih kayak ini sih cuma nyuruh beli kopi. Dapat gocap. Gua nggak dapet tapi Iya ya, Starbucks aja kayaknya masih belum dapet. dapat frappuccino paling 40 ribuan. Dapat lah. Enggak, tapi maksud gua adalah gua nggak dapet sih. Nggak dapet. Gua tanya Paul nggak dapet. Padahal ada yang dapat 20, 10 kayak gitu kayaknya masa Katanya kan cuma dapat gocap ya. Katanya ya. Katanya. Nah, gua sih selama gua kemarin narik sih gua nggak nanya-nanya Gojek ya. Iya. Karena kan ya kita mah biasa lah narik kan Ya, nggak pernah narik ngobrol aja. nggak pernah ngobrol sama Iya. siapa-siapa kan. Iya gitu. Jadi kayak gue pikir kalau dapat gocap juga ya paling buat apa? Ya walaupun patut disyukurin sih. Buat beli bensin. Tapi gue juga mikir gini juga kan kemarin kan itu tuh wakil menteri ya. Kenapa tuh wakil menteri? Wamen ketenaga kerjaan ya. Hah? Marah dalam tanda kutip ya, gue nggak ngerti marah apa benar. Terus bilang bahwa si aplikator ini pelit, ya kan, karena ngasihnya gocap, ya kan. Gue mikir gue aja nggak dapet. Masalahnya gocapnya dikali berapa ribu. Nah itu dia. Nah, dan yang gue pikir adalah gini, somehow lu ngasih 500.000 itu kayaknya paling manusiawi ya menurut gue ya. 500.000 untuk satu driver. Coba lu bayangin itu duitnya dikali berapa ribu. Berapa ribu driver yang Oh, ada iya. di Pulau Jawa. Iya, gua yakin itu apa kantornya yang di Blok M gitu. Bisa tutup. Tutup. gulung tikar itu. Tutup itu, bangkrut itu gila kali. Buat ngasih gempanin yang apalagi yang kalau misalkan gak didata lo ya. Nah, Yang cuma terdata dia sebagai Gojek diempanin semua ya. oh iya, tutup nah lah. itu dia apalagi semua akun kan. Iya. Termasuk gua yang nariknya jarang-jarang kan. Iya. Tapi lu gimana? Narik rame deket-deket lebaran. Nah, ini nih Apa? menyenangkan sekali. Sebenarnya gimana ya? Sebenarnya nggak rame juga. Tapi untungnya ada aja gitu berkahnya. Jadi dapat argo-argo yang lumayan lah, agak gede-gede gitu. Nah, mau deket-deket lebaran, kakap-kakap semua tuh. Karena yang sering ngambilin kakak lagi pulang kampung. Iya, biasanya pada pulang. Biasanya tuh, nah ini nih yang selalu gue salut adalah orang yang kerja utamanya Gojek atau Grab gitu ya, atau apapun itu lah ya, ojol. Itu tuh mereka benar-benar mati nggak Enggak, benar-benar mempersiapkan gitu. Jadi mereka kayaknya dari bulan kemarinnya tuh udah nyiapin duit. Balik pas lagi mau lebaran duitnya udah banyak men. Nggak bisa tuh gua karena gua juga nggak pulang kampung masalahnya. Ya, kecuali biasanya orang-orang kayak gitu yang kebutuhannya memang nggak terlalu banyak sih. Banyak aja sih menurut gua. Tapi maksud gua Mungkin dia udah nyisihin beberapa rupiah gitu ya. Iya, Jadi itu gua yakin sih.
ketika udah lebaran jadi buat bisa beli baju baru, bisa beli celana baru, bisa beli sepak baru. Ya, kanjut Indomaret no, 30.000. Tapi itu Murah. bagus, Bro. Hah, itu bagus. Kualitinya bagus. Bagus. Bagus, awet. Iya, iya. Pengen lah gue beli kapan-kapan Indomaret. Kan lucu juga gitu di sini Indomaret. Iya. gitu kan. Ya kali aja kan ntar kalau ada mbak-mbaknya ntar bisa tit gitu kan. Diskon. Iya, betul. Diskon tit gitu. Tapi Kali menurut analisa lu, Rok, di Asik Ramadan analisa. ini vibes-nya gimana, Rok? Apa bakal Vibes, ya. lebih apa lu lebih tertarik dengan vibes Ramadan sekarang atau yang dulu? Nah itu dia kayaknya semakin lama vibesnya udah hilang ya. Ngerasa nggak lu? Semakin kita tua atau emang zamannya aja udah berubah ya? Terakhir kali lu ngerasain itu nikmatnya kapan deh? Nikmatnya. Gua nggak terlalu. Merasa Ramadan itu meriah banget. Jujur aja ya, maksud gue adalah gue bukan orang yang berpikir bahwa Ramadan itu spesial. Aneh ya. Mungkin karena emang keimanan gue segitu-gitu aja kali ya. Kan pemikiran orang berbeda. Iya, tapi maksud gue adalah iya yang bedanya adalah kita berpuasa aja gitu kan. Iya. Tapi gue ngerasa tradisinya emang agak berkurang makin lama. Tradisinya karena dari segi mungkin karena gua ini kali ya pindah-pindah gitu kali ya. Nomaden. Dari ya nomaden kan gua dari kecil gua tinggal di Cilebu terus gua pindah kemana sampai ke Bekasi sampai sekarang ke Bogor lagi. Gua pikir beda sih. Jadi karena kalau misalnya gua masih di Cilebu tuh dulu tuh masih yang apa namanya yang oboran apa namanya sahur pakai pakai gendang duk pakai apa namanya pakai gerobak itu tuh dulu tuh masih ada tuh dan itu rame banget sampai itu bikin macet. Iya. Tapi nggak semacet sekarang sih. Iya enggak, kalau dulu kan Cilebut dulu kampung, kalau sekarang udah banyak perumahan lah. Iya. Gua nggak ngerti juga tuh tradisinya gimana tuh sekarang. Nah terus gua di Bekasi masih ada. Masih rame lah gitu, pakai gendang juga tapi nggak pakai obor, muter aja karena kan gua kan di dekat-dekat kampung lah ya, ruko-ruko gua tuh. Nah jadi ya di situ aja. Nah di sini karena gua baru berapa tahun di sini di Bogor sana, jadi ini nggak ada karena mungkin ini kali ya karena komplek, iya komplek juga pendatang, orang kampungnya juga lumayan jauh dari komplek gua, dari perumahan gua. Jadi vibes-nya nggak ada sih. Kalaupun ngider dia nggak mungkin masuk ke komplek-komplek. Iya. Depan jalanan gede atau sekeliling kampung. Mungkin kali ya, iya kali ya. Karena gua nggak keluar juga kan kalau udah kayak gitu kan. Iya, jadi vibes-nya juga kurang. Nah, yang gua juga ini takbiran. Karena gua takbiran kayak di jalan sih, jadi nggak terlalu ini juga, tapi emang gua ngeliat gua kan kemarin narik di Depok tuh. Iya. Takbiran. Rame tuh. Lumayan meriah kan? Iya. Kayak zaman gua kecil dulu ada obor, ada itulah. Karena memang masih banyak gua nggak bisa bilang masih banyak orang aslinya karena rata-rata tuh yang rantauan Depok udah memang dari dulu udah lama di situ dan mungkin udah menyatu dengan masyarakat Depok gitu. Jadi apa tradisinya lumayan terlestarikan. Iya, gua merasa ya menjadi orang kampung itu ada nilai plusnya. Ada nilai plusnya, betul. Karena maksud gua adalah kalau misalnya kita terlalu kota, maksudnya terlalu ya lo berpikir lo menjadi orang kota, jadi orang Jakarta yang ngomong gua lu gitu. Tapi menurut gua nggak cuma gua lu doang, ada pemikiran kayak sendiri-sendiri aja lah. Nah, gitu. iya individualis ya kayak kita lah gitu. Ya memang itu menyenangkan lah, maksudnya kalau emang lo mau seperti itu, tapi menurut gua adalah tradisinya itu jadi nggak ada. Tradisi kampungnya itu harusnya melekat gitu. Nah, gue suka banget tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Memang, karena walaupun nggak berperan aktif di situ ya. Betul. Tapi seenggaknya jadi penikmat, jadi penonton, jadi donatur lah, kasih lah makanan atau apa, itu kayaknya udah menyenangkan sih. Itu. Jadi gue ngerasa ya agak kurang kali. Apa gue semakin tua kali? Gue nggak ngerti deh. Bisa jadi lah ya. Bisa jadi lah ya. Ya biarkan yang lagi ini generasi bawahnya. Iya. Nah ya itu dia sih. Gue juga berharap sih biar anak-anak ini ya bisa lah gitu. Karena gue ingat dulu di Cilebut aja, gue lah beberapa kali tuh
pernah kayak gitu. Adek gue yang sering sih. Adek gue kan sosialisasinya bagus lah. Gue cuma dia ngikut, dia dulu tuh selama kita hampir berapa tahun lah di Cilebut sana. Dia yang selalu ikut. Gue tuh jarang-jarang. Nah, itu juga menurut gue udah sebuah kebahagiaan ya buat anak kecil ya. Iya, betul. Nah, itu dia harus ngelanjutin itunya sih, biar nggak hilang gitu loh. Karena mungkin kalau misalkan gua ngikutin pemikiran kebanyakan anak sekarang, mungkin gua bakal lebih milih di rumah main HP ketimbang ikut kayak gitu, capek kan. Tapi masih ada aja anak generasi di bawah kita tuh yang masih mau ngikut meramaikan gitu. Itu Gua salut sih. Itu iya. Ya kan maksud gua ya apalagi daripada lo ditakut-takutin sama tung 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 kan. Tung 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 sahur tung tung tung. Tung 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 takutnya. Ya kan? Atau daripada lo dikirim video Andriana. Ya kan? Ya mengerikan. Ya lebih baik sih ya tradisinya tetap ada. Karena gua ngerasa di sini juga masih ada ya. Ini kan tengah kota nih. Masih. Ini kan tapi tengah kota tapi perkampungan. Masih perkampungan itu sih yang paling itu. Nah, di Ramadan ini, Rok. Apa tuh? Menjelang kita masuk ke apa tuh? Ke arus mudik nih. Wes anjing. Menurut analisis lu gimana, Rok? Dibanding tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini kayak gimana? Rapih sih. Rapih. Tahun ini tuh rapih gua ngerasa karena yang gua lihat dari berita dan juga jalan ya kayaknya nggak banyak problem ya, ngerasa nggak? Apalagi lu pengguna jalan tol nih ya. Gua nggak tahu ya apa gua nggak baca berita apa gimana, tapi kecelakaan menurun sih. Iya kan? Iya. Karena rekayasa lalu lintasnya lebih baik. Nah itu dia maksud gua adalah kalau compare ya misalnya beberapa tahun yang lalu ya kita skip lah misalnya covid kan nggak ini lah ya. Jangan kita compare juga 2023 tuh baru selesai covid tuh pasti pulang kampung banyak. Betul ya. Enggak dong, banyak. Enggak, kalau menurut analisis gue gini, Rok, ini gue potong dulu ya. Iya nggak apa-apa. Kalau menurut analisis gue justru puncaknya sekarang. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena kan kalau pas habis covid orang udah habis-habisan duitnya. Iya betul. Menurut gua aja ini mah ya. Orang lagi habis-habisan duitnya, terus sering di rumah kan. Di tahun itu masih banyak yang kerja. Nah 2004 mungkin udah mulai bahasanya udah mulai berisi lah perutnya gitu. Udah mulai terisi kantong-kantongnya. Kalau ya oke lah. Nah di tahun ini gua rasa orang ramainya tuh di sini. Di tahun ini karena memang bapak polisi kita baik gitu ya, baik kayak selalu lintasnya jadi nggak terlalu crowded gitu. Baik, aku suka Tani ya. Dan kayak ada peraturan ini loh, truk sekarang lebih ini beroperasi. Sebenarnya apa yang lu bisa itu sih bisa gue bantah sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, maksud gue kita bandingin misalnya sebelum covid lah ya. Itu kan di covid sebelum covid itu kan macet yang gila-gilaan. Banyak aspek sih. Satu, infrastrukturnya udah mulai bagus. Ya kalau misalnya lu cuma dekat ke Bandung lu bisa pakai Wush. Yeah, terus KAI-nya udah lumayan bagus karena udah pakai double track tuh beberapa tujuan yang ke arah Jawa. Udah double track, nggak cuma single track lagi. Begitu arus balik itu diutamain untuk kereta balik semua gitu. Iya gitu, jadi relnya tuh nggak cuma satu ke Jawa, satu ke Jakarta, tapi sekarang udah dua sekali ya, jadi 4 lah bolak balik gitu kan. Dua gitu ya. Terus habis itu juga yang gua lihat adalah kayaknya infrastruktur tolnya udah mulai bagus. Iya benar. Karena sebelum covid lah ya, sebelum covid itu kan kayak Cipali masih belum beroperasi, belum rapi. Si yang arah ke Sukabumi itu Bocimi masih belum dibuka tuh. Iya, belum promosinya. Iya kan, sampai Sukabuminya belum ada. Beberapa tol juga masih belum bagus. Terus juga tol Sumatera sekarang udah mulai mungkin udah nyampe mana, udah mulai jauh lah. Iya. Ya kan 2019-an dulu kan baru pembangunannya berjalan. Iya, masih ini. Jadi menurut gua udah lumayan bagus lah secara infrastruktur.
Itu juga yang menunjang ya. Menunjang banget. Nah, yang kedua adalah gua nggak ngerti ya. Ini bisa lu komen lah kalau misalnya gua salah. Sebenarnya kan yang kita sebel dari perjalanan mudik adalah tiba-tiba ada perbaikan jalan. Ya, betul. Pas banget Lebaran malah. Iya. Sebelum Lebaran, pas Lebaran, bahkan belum selesai sampai setelah Lebaran. Itu ngeselin sih. Itu ngeselin kan. Kayaknya di beberapa spot ada tetap, tapi kayaknya di beberapa spot juga udah aman lah, lancar. Iya. Kejar tayang. Iya, gue selalu mikir kenapa kita harus kejar tayang ya. Maksud gue, iya sih, kita juga ngerjain apa-apa emang kerja tayang sih. Gue juga sih, tapi maksud gue untuk Masalahnya untuk nyawa ya, kemaslahatan semua orang. iya untuk nyawa gitu loh. Banyak orang malah. Gitu. Jadi kan kalau ada kecelakaan cuma lubang jalan gitu kan lumayan juga gitu. Lumayan. Iya, jadi kata gue infrastruktur udah bagus lah. Mungkin ya sekarang ya, bukannya gue ngejilat nih, tapi kayaknya emang lebih bagus lah gitu. Jadi Semuanya berperan lah, saling bahu membahu dari disubnya, polisinya. Iya, Terus ya. ya dari pemerintahnya untuk melakukan pembangunan perbaikannya gitu, mulai melek. Iya. Jadi menurut gue sih, bahkan di Jakarta kan juga kayaknya aman-aman aja karena mungkin banyak nggak ada orang kali ya. Gue juga menyenangkan juga di Jakarta kemarin Lebaran, karena kan gue nggak balik ya. Terus menurut gue, Rok, kalau misalkan lu lihat map dibanding Lebaran sebelumnya, Lebaran sekarang tuh hijau banget. Di mana? Di khususnya daerah Jakarta ya. Kalau Jakarta iya, kalau Jakarta pasti hijau. Tahun kemarin tuh masih rada rame menurut gua dibanding sekarang. Makanya gua bisa bilang ini tuh puncaknya. Tapi herannya gua tuh dari sekian banyaknya perayaan kayak Imlek, Chinese New Year itu kan ya. Iya, terus Natal. Nyepi, Natal. Cuma Idul Fitri yang bisa membuat Jakarta sepi. Ya karena ya satu kan mayoritas kita Muslim. Yang kedua sebenarnya juga di Natal itu banyak yang keluar pulang kampung, Singapura atau ya biasanya vacation lah ya. Dan justru malah vakansi di malam Natal itu menurut pandangan gue ya, orang lebih banyak jalan-jalan ke mall. Iya. Untuk merayakan Natal gitu. Iya, karena menurut gua kemungkinan ya, gua nggak ngerti sih bagaimana orang-orang melihatnya ya. Orang-orang yang Nasrani yang gua tahu, teman-teman gua di sekolah itu biasanya mereka nyarinya dua. Kalau nggak pulang kampung, ya main sama keluarga kemana gitu, hangout. Rata-rata sih yang kedua. Karena biasanya mereka menyimpan untuk pulang kampung di Idul Fitri karena ada THR. Dan di situ banyak liburnya tahun ini kan. Tahun ini lagi berapa gitu. Sebenarnya THR doang sih. Intinya ada THR karena apa? Ya nambah-nambah duit lah. Pulang kampung harus bawa duit. Harus bawa duit ekstra. Makanya gue sempat kaget ya, kayak misalnya tahun kemarin kan gue ini juga pekerjaan gue kan gue tuh baru di tempat lingkup yang 50-50. 50-50 dalam artian gua Muslim 50, Kristennya 50. Bahkan ada agama lain kayak Buddha, Hindu. Jadi multikultural banget kan secara agama ya. Jadi gua baru tahu bahwa ternyata nggak cuma kita doang yang mudik pulang kampung. Nggak cuma orang Islam doang. Mereka pun ikut, iya, karena ya itu dia momen THR, dipakai, liburnya banyak, gitu. Jadi kayak semua orang pulang kampung. Jadi makanya lu bisa melihat itu ya kondisinya seperti itu. Gue mau garis bawahi tadi gue bilang orang Natal pada ke mall. Gue mau garis bawahi bahwa itu tuh bukan berarti buruk ya, dalam artian enggak lah. Dalam artian tuh bagusnya tuh karena dengan para manusia ini ke mall gitu kan, rame-rame mengeluarkan uang untuk berbelanja, makan atau jajan, itu kan perputaran ekonomi jadi bagus lagi. Dan menurut gue ya semuanya tuh punya vibes sendiri-sendiri. Gue tuh sangat-sangat suka vibes Christmas dan tahun baru di mall. Nggak tahu kenapa. Sangat-sangat suka aja gitu. Iya, lebih meriah. Iya, gitu. Lebih meriah karena memang akhir tahun juga kan. Iya. Jadi orang-orang udah relax gitu. Ada flash sale dan lain-lain. Itu menyenangkan gitu. Karena kayaknya memang
di hari raya tertentu, ada di suatu tempat yang tertentu, di satu lagi ya di tempat yang tertentu. Iya. Karena mungkin karena sama-sama komunal ya, maksudnya si Muslim sama si Kristen ini, jadi ya kebagi rata aja gitu, kebahagiaannya gitu. Iya. Tapi memang gue suka banget sih pas lagi Christmas gitu. Nah Idul Fitri karena mungkin gua nggak pulang kampung, tapi ya gua bagaimanapun cari vibes-nya juga, harus cari Tapi tetap vibes-nya juga. ngumpul kan sama satu keluarga. Iyalah, akhir-akhir ini gua lebaran ini aduh ngabisin banyak duit, pusing. Bagus lah buat perekonomian biar berputar. Iya, tapi kan ini apa namanya, ekonomi menengah kan semakin miskin ya. Tidak ada ekonomi menengah, Tolong. yang ada kelas atas sama kelas bawah. Tolong pemerintah ini, aduh ini udah 17.000 loh ini. Dolar ya. Dolar, iya. Ini saya makin miskin loh, pemerintah. Tolong dong. Makin mahal. Ya, tolong ya kita ya, ini udah 17.000 loh ini. Gimana loh? Ya iya. Ya kita mau nyalahin sama siapa lagi ya? Yang bisa nyalahin pemerintah. Ya nggak, ya maksudnya ya yang memegang kendali ekonomi ya pemerintah, nggak mungkin gua. Nggak mungkin Gua. Iya, nggak mungkin si sarjana ekonomi gua. Iya kan, tolonglah ya 17.000 ini. Ini gimana ini? Buat apa kayak gitu ya? Enggak Pak, mahal-mahal Pak sekarang Pak. Demi Tuhan Pak, gila. Tapi emang momennya tuh selalu habis lebaran gak sih? Iya. Ada kenaikan harga apa segala macamnya. Ya sebenarnya kalau misalnya Alur kaitin gitu ya. alur belakangnya bisa kita obrolin off air lah. Maksudnya itu kan kadang juga bisa jadi benar atau enggak kan. Iya, maksudnya kayak desas-desus gitu. Tapi menurut gua ya memang yang gua sebelin adalah bahwa demand-nya itu selalu ya memang demand-nya ada di hari raya. Misalnya kayak Christmas kemarin, tahun baru gitu kan, demand-nya banyak, Idul Fitri juga banyak. Tapi maksud gua adalah kenapa bisa jomplangnya naiknya tuh jomplang banget gitu. Misalnya dari daging yang harga normal ya. Normalnya itu dari 100 sampai 120, tiba-tiba 150, 170 gitu-gitu loh. Jadi kayak buset, ini marginnya gede-gede banget gitu. Telur misalnya dari harga misalnya gua ngerti 23 apa 25, tiba-tiba sekarang jadi 28, 30 sekilo gitu kan. Kata gua banyak ini marginnya. Soalnya yang gue tangkap gini, Mong. Apa tuh? Momennya tuh lagi masa transisi pergantian presiden kan. Jadi banyak yang masih perlu dibenahin. Mungkin Iya sih. masalah itu masih menjadi masalah utama, masih belum. Masih belum mungkin Masih ya. ada lagi yang harus dirapiin kayak makan kan. Ya, iya yang penting mah makan 3 kali sehari mah ya makan. Ya, saya mah nggak berharap lah, yang penting makan lah pokoknya. Ya gitu. Masih banyak ada yang dibenahin gitu. Tapi di bulan Idul Fitri ini, di bulan Ramadan kemarin itu malah yang gue dapet tuh ini sumbernya gue dapet dari asal baca aja gitu ya. Yang gue baca asal baca tuh. Di bulan Ramadan kemarin daya beli masyarakat tuh menurun. Memang dari awal tahun itu dia yang jadi permasalahan. Ketimbang tahun-tahun sebelumnya loh itu ya. Dia biasanya meningkat, ini malah ya atau mungkin naik dikit doang atau mungkin stagnan gitu. Kayaknya kita harus ketemu sama yang ngerti ekonomi sedikit lah ya. Karena biar nggak ada sas-desus juga ini. Iya betul, jadi nggak asal tebak. Iya karena kan ya IHSG turun melonjak. Gue udah ngomong sama Umam tuh pas lagi kemarin Umam ngasih tahu gue kapan ya, Februari apa Januari akhir ya. Dia ngasih tahu gue, nih lihat IHSG turun lagi itu 6.000 sekian lah. Terus gue bercandain ini bisa sampai goceng gak nih? Karena dalam pikiran gue, padahal gue nggak ngerti saham, gue boro-boro saham gitu kan. Tapi gue entah kenapa gue punya keyakinan nih kayak turun nih sampai goceng. Karena mungkin gue observasi. Punya intuisinya bukan intuisi, seperti observasi aja gitu. Karena kan gue sering di jalan ya. Kadang kan kalau gue libur kan gue ngojek gitu kan. Emang daya belinya memang agak berkurang gue lihat. Bahkan kayak pengusaha kecil UMKM gitu-gitu aja agak goyang itu. Banyak kok yang ganti jualan atau yang tutup tiba-tiba kayak gitu-gitu, karena emang kayaknya daya belinya juga seret gitu. Orang lebih mikir aduh nanti dulu deh gitu ya. Iya, yang susahnya orang miskin mau jualan itu adalah yang beli siapa? Bukan. Apa? Uangnya itu untuk makan
atau untuk modal. Itu yang harus- jadi masalah. iya sih. Karena mereka mungkin punya save money tapi nggak banyak. Dan Makanya. itu pun save money-nya harusnya buat nge-backup kan, atau Harusnya nge-backup. gopang. Nah, tapi kan ya kebanyakan kan pada akhirnya, oh iya masa kita nggak makan, anak Iya, misalnya betul. mungkin 2, 3, nah, gitu kan. collab jadinya. Sekolah ya mau nggak mau ya gitu. Tapi kan lu kemarin ini ya, apa naik pesawat akhirnya. Pesawat. Wih, naik pesawat. Lu menguntungkan ini lu ya, apa bukan UMKM lagi tuh, aviasi itu. Berapa itu? Enggak, naik brand apa itu? 6 Air dari Sriwijaya. Oh, Hampir, kemana? ke Tepatnya? Bangka, Pangkal Pinang. Oh, Bandara ke Bangka. Pangkal Ih, cita-cita gue itu ke Bangka itu. Lu ngapain Bangka di sana? dan Hutan mulu gue. pulang kampungan. Gue nggak punya kampung di sana. Liburan lah. Gue udah punya rencana sama temen gue yang di sekolah itu, sama guru. Nanti deh abis trip ini kan gue mau trip tuh ke Lombok, Bali. Terus kata dia, ya udah lu kumpulin duit lagi nanti kita ke Bangka. Pengen gue Pangkal ke apa? pantai. Di sana tuh isinya pantai mulu, Bro. Gunung jarang. Ini kan gunung banyak kan di sini, Jawa, di Pulau Jawa. Iya memang gue nyari pantai. Gimana vibes-nya di sana? Berapa jam naik pesawat? Sebenarnya naik pesawatnya nggak lama, sekitar 1,5 jam lah. Oh, 1,5 jam. Lumayan ya. Karena kan naik pesawat. Iya benar, masa naik perahu. Tapi gue dengar katanya ini rada menyimpang nih dari Ramadan. Lah kan ini lebaran. Oh iya, itu Iya, satu masih momen. lah. Yang gue tahu tuh katanya pesawat itu merupakan transportasi teraman di dunia. Teramah. Teraman. Oh iya. Karena tingkat kecelakaannya Iya, lebih kecil lebih kecil. ketimbang kayak kereta, kapal laut, Kayak kapal laut. Budiono kapal Siregar. laut, bis. Iya. Itu Tapi sekalinya crash itu beritanya dar-dar jongga ya. anjing ya. Iya. Itu berarti jalan sebelum lebaran. Jalan sebelum lebaran, tepatnya tanggal 28. Wah, lama ya. Maksudnya belum lebaran gitu. Kan lebaran Iya. tanggal 31. 31 gue lebaran sorenya balik langsung. Oh, sebentar. Sebentar. Oh, itu instastory lu sampai seminggu, gua kira lu seminggu di sana. Pala bapak kau. Nah. Nah, itu kan namanya stok foto gimana? Let post. Hashtag let Iya. post. Oh, iya. Itu aduh. Gimana tuh? Gue rada nggak enak sih karena Kenapa? tidak tayang kan. Apa kenapa? Tanggal satunya udah masuk. Jadi Oh, lu tuh jadi sebenarnya udah kerja sekarang. Maksudnya udah mulai aktif lagi kerja. udah. Ini libur berarti. Karena yang lain-lainnya lagi ya kalau dalam kerja yang muda yang ngalah lah. Kan kalau dalam Oh. kehidupan yang tua yang ngalah. Kalau yang muda yang ngalah. Yang lain pada menikmati sama keluarganya. Padahal gue di sini juga sedang memperjuangkan seseorang gitu. Tapi ini berarti lu kerja minggu-minggu ini. Gua dari tanggal 1 gua ini baru libur. Oh, ini baru Hari libur. Ini baru libur tepatnya tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 7. 7 seminggu Dari ya. Kemarin gua sampai tanggal 6. Oh, 6 hari lu ya kerja ya. Kerja. Oh. Itu kejar tayang gak enak banget sama keluarganya karena di lebaran pertama itu kan vibes-nya masih lebaran banget kan. Maksudnya kalau orang kampung itu masih Nah dulu, itu kan nih gua nggak pernah keluar pulau. Lu baru pertama kali nih keluar Iya. pulau. Gimana ambience-nya, vibes-nya? Lu datang turun set ke Pangkal Pinang tuh. Gimana? Kalau gua sih vibes-nya sama kayak pas di kampung gua di Tegal. Nah, gua kira di Depok, ngapain? Beda banget Kampung Depok. orang tua gua, salah kampung gua kan memang iya. di Depok. Gua Iya, tinggal iya, Depok iya. kayak lahir besar Iya. Depok. Iya. Jadi ya ketemu orang-orang asing. Tapi di sana gue lihat kebanyakan Bule. bukan Orang Cina. asing, bukan orang asing. Oh, gua kira wisatawan Cina kan tiba-tiba kan. Oh, ni hao. Enggak, Gitu. wisatawan Cina emang banyak orang Cina di sana. Iya memang kalau Iya. itu. Aku Dia- berarti dia- nggak asing-asing banget lah. Yang karena gue nanya-nanya memang dari slogan pulaunya pun Apa tuh? eh, Mensana income pada sana. Viva la vida. ada gue nggak tahu ya, gue nggak begitu tahu jelas. Tutwuri Handayani. Yang jelas kita rakyat Tionghoa dengan rakyat rakyat Bangka bersatu padu gitu, membangun Pulau Bangka gitu. Oh, ya. Kurang lebih begitulah. Kita Atau mungkin menyatu salah. jadi mie Bangka.
Bangka enak tapi sih. Emang gokil. Dan di sana ada, tapi gue belum sempet nyobain. Pasti pakai B2. Bukan. Aduh. Martabaknya Pakai B2. masaknya pakai areng. Kan di sini juga ada. Tapi di sana asli. Iya sih. Enggak gimana maksudnya pakai arang gitu, plok gitu, apa Iya, dipanasin di situ iya. pakai Iya. gitu. Rasanya gimana? Lebih charcoal. Karena gue belum pernah nyoba sih. Lebih Smoky. Smoky. Itu manis apa? Martabak manis. Oh, martabak manis. Langbulan lah ya kalau di Bandung mah ya. Oh. Ya, tapi di sana tuh karena deket pulau, jadi Enggak kan itu emang udah pulau. iya, maksudnya lebih deket pantai kan, banyak pantainya, jadi kebanyakan apa makanan-makanan kayak dari lautnya kayak udang, Oh, seafood ya. cumi, fresh Wow. banget, enak banget, manis. Oh, karena fresh, karena baru tangkap langsung masak. Nggak yang di kapal di es batuin berhari-hari. Nah, itu berarti lu turun makan dulu tuh. Udah mulai makan dulu apa ke Belum. kampung dulu ke Begitu nyampe rumah bandar. Camar? Begitu nyampe bandara itu naik mobil, perjalanan masih ke rumahnya itu 3 jam. Jauh ya. 3 jam setengah apa 4 Kan- jam gitu. Kan itu kan Ya. kayaknya nggak gede-gede banget kayaknya Bangka ya. Iya, lu bayangin aja. Mm-mm. 3 jam nggak pakai macet gimana? Oh. Itu lu mesti ngebut terus kecepatan 80, 90. Oh, 100. iya. Sebenarnya mah kayak dari sini ke Tangerang kali ya. Enggak ya? Kan ini enggak juga sih. ke mungkin Cikarang. Enggak. Enggak lebih jauh lagi. Itu kayak ke Dari Jawa sini. Tengah. Oh, iya masa ya? Gue soalnya kemarin ke Cirebon 3 jam. Itu kan sama macet. Enggak, itu lewat tol. Masa enggak ada macetnya? Ada sih. Iya kan? Ya, kira-kira segitulah. Oh, iya. 90 sampai 100 kilo. Berarti kayak lu gitu. itu kayak di film-film di pinggir pantai gitu. Kayak kita Enggak, di pantai selatan gitu. Gue nyampenya malam. Oh, jadi lu nggak menikmati suasana Iya. ininya. Nggak kelihatan. View-nya. Cuma hutan, apa? Pohon-pohon gede gelap gitu doang. 3 jam. 3 jam. Sampailah itu di sana. Sampai ya biasa salam-salaman. Mengenalkan diri dong. Udah kenal. Iya. Kan udah pernah ketemu. Di sini. Iya, Oh. pernah main di Jakarta. Oh, orang tuanya ke sini. tuanya Lu udah sini. mengenalkan diri. Iya. Jadi tinggal say hi aja lagi. Ya, kadang suka video callan. Ya oke. Ada guanya, ada Telanjang tuh. enggak lah, gue. Tiba-tiba gimana tete kan lu gitu. Itu coba kamu kenapa itu tetenya dipegang-pegang mulu? Dia birahi, tidak. Terus akhirnya besokannya gimana? Besokannya ya bangun pagi, bantu-bantu aja kayak bersihin kulkas, bantu-bantu ya selayaknya di kampung lah. Tapi apa namanya? Kayaknya jadi kayak rutinitas wajib ya. Orang Lebaran itu langsung bersih-bersih satu rumah tuh. Iya. Biasanya itu nggak pernah dalam seumur hidup orang-orang di situ ya, orang-orang di rumah itu lakukan yang benar-benar rapi-rapi satu rumah gitu. Ya, Biasanya mungkin cuma lagi banyak liburnya aja. ya mungkin pengen Lagi ada banyak tamu orang juga. juga, Lagi ada banyak pengen tenaga tamu. juga. Iya. Biasanya kan ngecat rumah Iya, juga. ngecat, Iya. cat warna baru, bersihin. Itu naikin bikin lantai 1 kan, lantai 1 ntar kalau udah lebaran dihancurin lagi. Lebaran lagi dinaikin lagi. Iya. Mantap. Jadi itu udah bantu-bantu aja gitu. Bantu-bantu, terus bikin bursa. Apa tuh? Kayak nasi di Injek. pakai santan. Oh. Terus lipat daun pisang gitulah. Buras. Ya, buras. Kok bursa sih? Gak tahu bursa apa Efek. buras. Bursa efek apa? Apa sih? Bursa efek Jakarta apa gimana? Buras. Buras. Terus Oh. langka. Mas? Langka. Langka tuh Langka itu ini kan nggak ada kan gitu. Jarang-jarang gitu kan. Apa sih langka? nama makanannya langka, yaitu ketan di Ketan mah nggak langka. Masih ada kok jualan. ketannya disambungkus inian pisang juga, digituin terus direbus. Tape. Tapi proses masaknya lumayan panjang. Bantu-bantu dikit-dikit lah. Yang paling lu suka dishnya di sana? Dish makanan. Rekomen lah kalau misalnya kalau gue ke Bangka nanti gitu. Atau gue Tapi- punya cewek Bangka gitu.
Apa yang bisa lu rekomend ke Tapi gua? nggak semuanya. Tapi ini makanannya ya khasnya berarti ya. Iyalah. Yang enak. Tapi masalahnya ketika gue sebutin nggak semua toko sama enaknya. Oh, apa Indomie? Kayak lempah. Apa itu? Entah. Lempah itu kayak dikuningin. Itu namanya kayak Kayak- kayak 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 uwe gitu ya, lempah gitu kok. Jadi cita rasanya tuh lebih ke pedes Enggak, asam. itu gimana maksudnya, berkuah? Iya berkuah. Isinya? Bisa ayam, bisa ikan. Oke, itu nasi. Hah? Ada nasinya. Bisa enggak pakai nasi kayak Kayak- sup gitu. kayak berganti pindang. Sup. Enggak juga, terserah ikannya bebas. Jadi itu namanya lempah itu bumbunya apa dasar supnya. Nah, itunya bisa dipakai ayam. Kadang ada lempah ayam, lempah ikan ikan apa. Oh, ikannya tuh beda-beda juga bisa. Bisa. Oh, Kalau oke. kalau itu gua ayam taunya ayam, bebek gua nggak pernah denger deh. Nah, itu cita rasanya lebih ke apa pedes asem. Karena orang-orang sana tuh demen cita rasa yang rada ke asem-asem gitu. Oh, itu tempat terbaik tuh kayaknya buat gua tuh. Gua suka tuh asam-asam tuh, apalagi kuah kan. Oh, itu the best sih. Oke, lempah namanya. Iya. Di Jakarta ada. Mungkin ada tapi nggak banyak yang jual. Karena memang serumit itu. Gua nggak ngerti kayak Tapi lu tahu, lu ngeliat proses masaknya? Lu kan sebagai orang kitchen kan? iya, ngelihat proses masak tuh lumayan ribet kayak masak rendang kali ya. Kayak masakan-masakan orang Sumatera apa lah bahasanya ya? Padang gitu daerah ya. Iya, mana gitu. Sumatera. Kalau masak tuh wah, rempahnya kayak apaan tahu lah. Oh, itu juga Proses banyak. masaknya. Itu juga banyak Itu tuh rempah. dibilang banyak karena gue baru ngeliat kali ya. Oh, base kuningnya tuh kunyit berarti. Kunyit, pakai kunyit. Asam. Sebenarnya jadi kayak pindang berarti ya. Ya Pindang kayak gitu. pindang kan kayak kuning gitu kan. Iya, betul. Tapi ini lebih kental apa gimana? Apa cair apa Cair. cair ya? Oh, oke. Lebih ya kalau mungkin karena pindang lu ikan pindang kan dikuningin gitu. Enggak, setahu gua itu pindang itu bukan ikan. Cara masaknya. Si kuah yang kuning itu, yang biasanya kan ikan nih, ikannya ikan patin atau ikan apa kan di kuah kuning atau Namanya jadinya pindang. pindang. Nama makanannya. Setahu gua ya, tapi bisa lu koreksi ya. Ada kalau Betawi itu pindangnya pakai kecap. Oh. Lu pernah makan nggak? Enggak. Yang kuahnya tuh coklat gitu, jadi udah pakai kecap. Nah, ada yang pindang Sumatera yang gua tahu itu merah dia pindangnya. Ya Wah, kayak gitu. rempahnya berarti rada kepedes berarti. Iya, tapi sebenarnya nggak terlalu pedas juga sih. Kalau dengan lidah Sunda gua ya, Iya. nggak terlalu pedas juga gitu. Emang lidah Sunda demen pedes-pedes. Kayak sebenarnya masih kalah sih sama lidah Aceh. Temen gua Aceh, waduh gila itu. Gua pernah nih, jadi kan ke rumah temen gua gitu ya. Makanlah kita nasi gitu kan, pakai sambal gitu. Si temen gua tuh orang Batak tuh. Nah, dia tahu bahwa gua sama temen gua nih suka pedes nih. Dia bikin yang benar-benar pedes. Si anjing kagak keringetan, gua keringetan gobios. Kata gua, brengsek ini pedes sekali kata Tapi gehunya orang Sunda enak sih. Gehunya pedas banget menurut gue. Tapi gua nggak suka gehu. Gua nggak Aneh ya. suka. Bukan nggak suka, tapi nggak terlalu favorit gitu. Oh, gue malah suka. Gue lebih suka ini tek. Lu tau tek? Apa tuh? Apa ya namanya ya? Tek atau apa Mie sih? tek-tek. Bukan. Jadi tahu sama lontong pakai bumbu kacang. Oh. Itu gue lebih suka itu. Ya tahu gua. Beda makanan sih, tapi gue lebih suka itu sih. Itu. Gimana? Udah selesai kita? Udah lah. Lebaran? Tar dulu. Kita bahas dikit lagi nih. Apa tuh? Oh, cerita lo lagi. Lanjutin lah. Enggak, tar udah. Oh, udah nyampe situ doang. Kebanyakan. Oh, oh secret guys. Secret. Ya kan gitu kan. Oh enggak nyampe situ. Enggak. Astagfirullah, enggak boleh. Kan ada ceritanya tuh di Twitter kan apa Sagu. sagu kering. Kalian bisa cari sendiri lah ya. Kayaknya udah banyak yang tahu itu. Jadi Cerita sagu kering. Jadi di Idul Fitri ini sebelumnya kita mohon maaf dulu ya guys yang buat Ya. para penonton, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ya. Biasalah kalau mulut gua emang rada ngaco lah ya. Minta maaf kita. Apalagi video ini nih, minta maaf ya. Minta maaf ya. Apalagi? Dan untuk teman-teman ya
yang lagi pada harus balik. Oh iya, hati-hati benar di benar jalan. benar. Lagi crowdednya. Karena emang akhir-akhirnya katanya ada yang kecelakaan. Biasanya sih ini apa mobil-mobil besar ya. Iya, Iya. microslip gitu kali kecapean Microslip karena ya. lagi mondar mungkin disuruh bolak-balik terus Iya, kan, kejar target. jadi hati-hati nih sama mobil-mobil besar dan juga yang menggunakan mobil-mobil besar juga hati-hati juga lah. Takutnya kayak teman-teman yang udah pernah kejadian gitu. Jadi hati-hati aja. Iyalah. Heeh. Gimana? Itu aja paling dari kita. Bye bye. Balik lagi. Sejam ya?